Ya, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini Mekateknik ingin membagikan tutorial lagi ya teman-teman, yaitu pengelasan crankcase motor. Saat ini adalah pengelasan drat atau baut. Ini adalah penutup baut tap oli ya teman-teman, biasa disebut sama teman-teman. Ini buat ngetap atau buat pengeluaran, jalan pengeluarannya pada oli, pada crankcase itu sendiri teman-teman ya. Ini terjadi pecah dol, yang tadinya sudah dol terus mungkin terbentur karena posisi di bawah ya teman-teman, kebentur batu atau tanah yang lain atau gimana ya teman-teman, terus terjadi retak dan pecah ya teman-teman ya. Next, proses pertama dalam pengelasan, sebelumnya kita kasih tatakan seperti ini ya teman-teman, dengan tujuan agar waktu pengerjaan pengelasan tidak ada lelehan yang tercecer atau jatuh ke bawah ya, karena pengelasan aluminium ini sistemnya seperti cairan air ya teman-teman ya. Jadi dalam pengelasannya misalkan seperti ini, kita butuhkan tatakan bawah. Oke, next kita ke pengelasan ya teman-teman ya. Untuk pengelasan aluminium ini biasa seperti biasanya ya teman-teman, untuk pengelasan kita menggunakan bander berbahan bakar LPG ya, dan juga penyempurnaan dengan oksigen ya teman-teman ya. Oke, kita next pengerjaannya ya teman-teman. Biasanya kalau seandainya normal dalam posisi hanya dol saja atau hanya rusak dalam dratnya, kita pengelasannya menggunakan pembesaran dalam bor ya teman-teman. Kita besarkan lubangnya dengan bor yang ukuran lebih besar daripada lubang yang akan kita lakukan pengetapan nanti ya teman-teman ya. Tapi kali ini karena crankcase motor mengalami pecah, crankcase motor mengalami retak ya teman-teman, bahkan bisa dibilang sudah hancur ya teman-teman ya. Jadi untuk proses pengelasannya kita langsung next saja, langsung kita las tanpa pengeboran. Oke, kita simak ya teman-teman ya dalam pengelasannya. Ini sengaja saya zoom ya teman-teman, agar untuk proses pengelasannya lebih terlihat sifat-sifat dari aluminium itu sendiri ya teman-teman ya. Di saat pengelasan ya teman-teman, terutama kita dalam melakukan pengelasan, syarat pertama kita jangan langsung kita kasih kawat las itu sendiri, tapi kita bersihkan ya teman-teman ya. Kita bersihkan yang ada kotor-kotoran, karena aluminium ini sangat sulit ya teman-teman dalam pengelasannya. Walaupun aluminium semurni mungkin, jika terkena api maka akan keluar kotoran yang tersimpan di dalam besi aluminium itu sendiri ya. Jadi besi yang tadinya normal, besi yang tadinya bagus, jika terjadi pengelasan seperti ini, maka tiba-tiba akan berubah menjadi kotorannya aluminium ya teman-teman ya. Aluminium juga bisa disebut aluminium ya teman-teman, yaitu bentuk yang tidak baku. Dan aluminium sendiri adalah unsur kimia dengan lambang Al dan atom 13 ya teman-teman ya. Maka lumayan sulit dalam pengelasan ya teman-teman. Ya inilah ya proses pengelasannya ya teman-teman, karena dia mempunyai sifat tidak seperti logam biasa ya teman-teman. Tidak seperti logam biasa seperti perak, perunggu, besi atau lain-lain sebagainya. Karena Al sendiri dalam pengelasannya kita harus menyempurnakan dalam pengelasan agar terjadi padat ya teman-teman ya. Kita menjaga kepadatan. Ya, oke, next teman-teman ya, kita simak ya. Inilah dalam pengelasannya. Jadi dalam proses pengelasannya kita menggunakan kawat las aluminium yang sudah kita buat
dengan bahan-bahan aluminium ya teman-teman. Kita gunakan elektroda 32 kali ini teman-teman ya, untuk membersihkan terak, untuk membersihkan kotoran yang ada di proses pengelasan aluminium itu sendiri teman-teman ya. Dalam pengelasan untuk, nah ya ini teman-teman ya, dalam pengelasan ini agar hasil bagus dan padat, bersih, tanpa kotoran, terus hasil las-lasannya juga matang, kita menggunakan borak biasanya teman-teman ya. Nah ini ada sinar yang merah-merah seperti ini adalah pancaran sinar dari borak yang kita pakai teman-teman ya. Ya, borak atau pijar yang biasanya dipakai untuk dalam pengelasan kuningan biasa teman-teman ya. Pengelasannya tidak sulit ya teman-teman, asalkan kita dalam pengelasan berhati-hati, jangan sampai berlebih api yang kita pakai atau berlebihan sehingga akan merusak benda ya teman-teman, atau merusak bentuk yang kita inginkan dalam pengelasan ya. Ya, kunci dari pengelasan aluminium itu sendiri ya, yang satu dengan telaten, sabar ya teman-teman dalam pengelasannya, dan harus matang, jangan sampai ada yang keropos. Untuk setelan api jangan sampai terlalu panas. Ya, ini sebenarnya selesai sudah ya teman-teman dalam pengelasannya, selesai sudah, tinggal kita menuju next ke penggerindaan atau perapian, terus nanti pengetapan ya teman-teman ya. Untuk memperkenalkan bahan aluminium itu sendiri ya adalah teman-teman ya, aluminium ialah logam, dan jenis logam bukan jenis logam yang berat ya teman-teman, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga dari logam yang lainnya ya teman-teman. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik ya sebenarnya. Untuk bahan aluminium sendiri adalah penghubung konduktor listrik yang baik, ringan dan kuat, serta cocok untuk bahan pendingin seperti pendingin elektronik dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan pengelasan aluminium ini teman-teman ya, oke kita next ke perapian ya teman-teman. Kita next ke perapian, penggerindaan sudah kita rapikan, sudah kita gerindakan. Nanti kita next ke pengetapan ya, atau penyenaian biasa disebut sama teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman ya, untuk pengelasan aluminium itu sendiri yaitu bukan hanya dengan asetilin atau LPG saja ya teman-teman, banyak sebenarnya yang lainnya. Bisa kita lakukan dengan lastik yang pertama, dan yang kedua yaitu lasmik, gas inner logam, dan yang keempat berkas elektron, yang kelima pengelasan laser, dan keenam yaitu menggunakan argon, dan ketujuh yang terakhir yaitu menggunakan las asetilin atau berbahan LPG yang seperti kita pakai seperti ini ya teman-teman ya. Bisa juga dengan menggunakan las argon, plastik, las elektro dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Tapi kali ini di bengkel kita, di tutorial kita, yaitu pengelasan menggunakan bahan bakar LPG ya teman-teman ya. Oke, next kita ke pengeboran ya teman-teman. Kita menuju ke finish pengetapan ya. Kita lakukan pengeboran pertama yaitu dengan mata bor nomor 5 kita pakai ya, karena kita sebelum penyekrapan kita menggunakan mata bor yang kecil ya. Setelah kita bor, kita pasang scrapnya ya teman-teman. Penyekrapan ini bertujuan untuk meratakan permukaan ya. Jadi selain kita ratakan
gerinda, kita juga ratakan dengan scrub itu sendiri teman-teman ya. Ini adalah alat manual, juga mudah didapat ya teman-teman. Di bengkel kita serba manual ya teman-teman, serba manual dengan alat sederhana seadanya, tidak perlu modal besar. Seperti pengelasan kita hanya cukup menggunakan bahan bakar LPG dan oksigen teman-teman ya. Ya, sudah kita scrub dengan mencari permukaan yang rata. Jika sudah ketemu permukaan ratanya, kita lakukan penggerindaan. Kita gerinda saja sesuai dengan permukaan yang diratakan oleh scrub tadi teman-teman ya. Ini sebenarnya adalah lubang pembuangan oli. Jika kita membuang oli yang lama, kita masukkan dengan oli yang baru, ya inilah untuk baut atau lubang untuk pembuangan oli itu tersebut ya teman-teman. Ya mungkin karena sering dibongkar, sering dipasang, bongkar dipasang, akhirnya terjadi dol. Dan karena posisinya di bawah, biasanya untuk lintasan jalan yang berbatu itu sangat rentan tersangkut ya teman-teman ya. Oke, next kita lakukan pengeboran ya. Ini adalah bor nomor 10 dan kita gunakan tab ya, tab M12 kali 1,5 nanti yang kita pakai ya teman-teman ya. Tapi sebelum pengetapan kita lakukan pengeboran dengan mata bor nomor 5. Maksud saya nomor 10 ya. Untuk nomor 5 yaitu nomor yang pertama kali kita pakai tadi ya teman-teman ya. Tapi kali ini kita pakai yang nomor 10 untuk menuju proses pengetapan. Karena untuk ukuran pengetapan yaitu M12 kali 1,5 teman-teman ya. Jadi untuk pengeboran menuju pengetapan kita lebih baiknya kita pakai mata bor nomor 10 mili ya teman-teman. Ya, kita bor tidak keras ya teman-teman untuk bahan aluminium dalam pengeboran. Tapi kita cukup hati ya teman-teman ya dalam pengeboran aluminium sendiri, karena kalau kita mengebornya miring ya, hasil pengeboran akan miring teman-teman. Ya, sudah lakukan pengeborannya teman-teman. Next kita lakukan pengetapan yaitu mata taper nomor 2 M12 1,5. Untuk pengetapan kita tidak perlu dilepas ya teman-teman. Jadi posisi awal mulai dari pengeboran nomor 5 sampai penyekerapan hingga pengeboran nomor 10 kita tidak perlu dilepas atau kita turunkan dari mesin bor duduk itu sendiri teman-teman. Nah, jadi dalam pengetapan kayaknya sudah rata teman-teman ya. Sudah kita lakukan pengeboran, terus nah kita pengetapan ya, kita sedikit kasih cairan solar ya teman-teman ya. Kita kasih cairan solar untuk proses pengetapan. Jadi kita pasang aja di mata cekam bor duduk ya. Terus kita kencangin. Terus kita tap ya dengan putaran tangan, yaitu kita putar pelan-pelan saja tanpa menghidupkan mesin. Proses seperti ini bertujuan agar tidak miringnya di saat pengetapan ya teman-teman. Jadi posisi ragum, posisi benda atau crankcase tidak pindah tempat ya sebelum selesai pengetapan ya teman-teman. Jadi biar tetap lurus. Kan biasanya teman-teman kalau sudah selesai di bor terakhir yaitu tadi nomor 10,
diturunkan, terus next dilakukan pengetapan di bawah ya teman-teman. Tapi lebih mudahnya di tutorial kali ini kita melakukan pengetapan tetap di atas mesin bor itu sendiri ya teman-teman ya, atau mesin sendiri. Kita beri cairan solar bertujuan agar tidak lengket ya teman-teman. Terus sisa-sisa yang waktu pengemburan atau waktu pengetapannya ya teman-teman ya, bisa hilang dan kotorannya kita sembur atau kita berikan solar itu ya teman-teman ya. Sudah dapat 50%, boleh kita lepas, boleh kita turunkan. Terus kita next lakukan pengetapan secara manual, yaitu ini pakai kunci Inggris teman-teman ya. Ya, karena lebih efisien, lebih praktis. Karena kalau kita punya alat atau kunci untuk khusus mengetap ya, biasanya sering rusak teman-teman ya. Ya, kita kasih solar lagi. Setelah 50% dalam pengetapan, melakukan pengetapan dengan bor tadi teman-teman ya, boleh kita lepas, boleh kita turunkan, terus kita lakukan pengetapan dengan manual atau dengan kunci ya teman-teman ya. Ya, ini kita tap ya teman-teman ya, pelan-pelan kita tap. Seandainya nanti sudah full penuh dratnya, kita lepas kembali dan kita bersihkan kembali teman-teman ya, untuk menuju finishing. Ini hampir finishing ya teman-teman ya. Untuk pengetapan ya cukup satu kali aja, kita pakai nomor 1 atau taper ya, tidak perlu nomor 1, 2, 3 atau taper flag bottoming, tidak perlu ya teman-teman. Hanya pakai yang nomor 1 yaitu taper saja. Nah, nanti kalau sudah dalam, sudah penuh, sudah full, kita rasakan, kita putar sudah enteng ya teman-teman. Kita keluarkan lagi dan langsung jadi teman-teman ya untuk pengetapannya. Ya, kita keluarkan. Ini udah selesai teman-teman ya, kalau sudah kita keluarkan seperti ini. Lumayan susah kalau tidak ada kunci ya teman-teman ya, di saat mengerjakan teman-teman ya. Tapi karena kuncinya sudah rusak karena sering kepakai, nah, jadi kita pakai kunci Inggris teman-teman ya. Ya, kita bersihkan teman-teman ya. Coba kita tes, kita masukkan bautnya. Ini baut yang lama ya teman-teman. Seharusnya kalau sudah melakukan pengetapan, kita lakukan pengetapan sudah selesai, kita pasang aja baut yang baru sebenarnya ya teman-teman ya. Tidak perlu memasang baut yang lama kembali, karena yang lama sudah lumayan rusak juga untuk dratnya ya, sedikit haus teman-teman ya. Ya, oke teman-teman ya, selesai sudah proses atau tutorial pengelasan dan pengetapan crankcase, yaitu lubang pembuangan oli. Sudah selesai, sudah enak, sudah bagus, hasilnya sudah maksimal walaupun tidak seperti buatan pabrik ya teman-teman ya. Ya, selesai sudah. Oke teman-teman ya, kita next ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Untuk tanya jawab ya teman-teman, silahkan komentar, tulis komentar pertanyaan ya teman-teman. Insya Allah kami siap membantu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Next ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.